Hai, selamat datang di Ulasan Ngerti Hukum IT. Ulasan adalah program pengetahuan yang menjelaskan berbagai informasi mengenai hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel kami di YouTube @Ngerti Hukum IT. Kunjungi juga situs kami di ngertihukum.id. Dan ikuti kami di berbagai media sosial kami, Ngerti Hukum ID. Halo, ketemu lagi dengan saya, Lala. Kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara prosedur pencairan dari BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan layanan asuransi yang diperuntukkan bagi para pekerja di Indonesia. Salah satu jaminan yang diberikan yaitu bernama Jaminan Hari Tua atau yang biasa dikenal dengan JHT. JHT ini dapat dicairkan dengan kondisi ketika pekerjanya itu resign hingga juga terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bagi beberapa orang, proses pencairannya ini tergolong tidak mudah. Nah, berikut cara mencairkan jaminan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu dasar hukum dari BPJS TK, BPJS Ketenagakerjaan. Ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan juga ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan yang lebih spesifik mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Jenis program yang ada di BPJS Tenaga Kerja ini ada 4, yaitu yang pertama jaminan kecelakaan kerja, JKK, yang kedua jaminan kematian, JKM, kemudian yang ketiga yang tadi sudah saya sebutkan di awal, jaminan hari tua atau JHT, dan yang terakhir adalah jaminan pensiun atau JP. Kemudian bagaimana prosedur klaim pencairannya dari beberapa program tersebut? Yang pertama yang perlu disiapkan adalah persyaratan-persyaratan dokumennya. Ya, ini yang pertama kartu peserta tenaga kerja asli dan juga fotokopinya. Kemudian yang kedua, kartu tanda penduduk, KTP, asli dan fotokopinya. Kemudian yang ketiga, kartu keluarga atau KK asli dan juga fotokopinya. Yang keempat, fotokopi verklaring atau surat keterangan pemberhentian bekerja yang biasa dikeluarkan oleh perusahaan atau tempat bekerja sebelumnya. Yang kelima, formulir klaim JHT yang sudah diisi. Form ini biasanya dapat ditemukan di website BPJS Ketenagakerjaan atau layanan-layanan lainnya yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang keenam, buku tabungan atas nama peserta JHT itu sendiri. Dan yang ketujuh, foto peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian cara mencairkannya di sini bisa juga secara online dengan tahap-tahap. Yang pertama, mengunduh aplikasi BPJS TKU. Ini aplikasi resmi dari BPJS Ketenagakerjaan. Atau bisa juga mengunjungi website-nya di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian yang kedua, melakukan login pada akun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jika belum punya akunnya, ini bisa dibuat terlebih dahulu dengan sign up atau registrasi untuk membuat akun BPJS Ketenagakerjaan Anda. Yang ketiga, jika sudah berhasil masuk, ada pilihan soal klaim saldo JHT. Silakan dipilih dan kemudian nanti akan muncul beberapa kolom informasi sesuai yang dibutuhkan dalam proses pencairannya. Biasanya sih berisi nama, alamat, tempat tanggal lahir, terus kemudian nomor KTP atau juga bisa ada di sana nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Nah,
Kemudian setelah semua dilengkapi, akan muncul pilihan jenis klaim. Peserta ini bisa memilih salah satu di antaranya yang meliputi perihal mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemudian nanti Anda akan dibawa ke satu laman yang ditujukan untuk mengunggah 7 persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian setelah semua terunggah, Anda bisa mengklik kirim. Setelah itu seluruh dokumen yang Anda proses pada saat pengunggahan dan pengisian data akan diverifikasi oleh petugas. Nah, hasil verifikasinya ini akan diberitahukan secara digital melalui WhatsApp, email, SMS, atau juga telepon. Setelah semua terverifikasi, peserta akan mendapatkan atau menerima uang jaminan hari tuanya itu ke dalam rekening yang sudah ditentukan sesuai tanggal yang diberitahukan oleh petugas. Biasanya sih nomor rekeningnya sesuai dengan nomor rekening yang tertera di buku tabungan yang sebagai salah satu berkas syarat untuk mengajukan klaim pencairan. Nah, yang ketiga, ada juga proses pencairan secara offline. Prosedurnya hampir mirip dengan yang online, hanya saja ini membutuhkan beberapa berkas dalam bentuk hard copy. Yakni yang pertama, prosesnya mengambil nomor antrean dan pastikan telah membawa 7 berkas fisik yang telah dipersyaratkan. Setelah itu mengisi formulir pengajuan klaim yang didapat dari petugas, isilah dengan lengkap dan kemudian serahkan berkas syarat-syarat dokumen tadi yang sudah dibawa. Nah, yang ketiga, petugas nanti akan memeriksa kelengkapan berkas. Jika memang sudah lengkap, maka peserta yang sudah melengkapi form dan juga membawa syarat berkas-berkasnya akan mendapatkan nomor antrean untuk menemui petugas bagian pengajuan klaim. Setelah itu, petugas pengajuan klaim akan memeriksa kembali atau memverifikasi semua dokumen yang sudah Anda bawa dan Anda lengkapi. Jika sudah sesuai, petugas akan memberitahukan waktu pencairan saldo JHT Anda dan akan dikirimkan melalui rekening Anda yang telah didaftarkan. Nah, itu tadi yang JHT. Kemudian untuk jaminan-jaminan yang lainnya, cara pencairan klaim JKK, JKM, jaminan kematian, dan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi bagi divisi sumber daya manusia perusahaan yang ingin melakukan pengurusan klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK, maka berkas-berkas yang dibutuhkan dikirimkan ke kantor cabang Badan Penyelenggaraan Jam Sostek yang melayani dengan berkas yang dibutuhkan. Jadi untuk JKK ini yang melakukan pengurusan klaim bisa dari divisi sumber daya manusia yang ada di satu perusahaan atau tempat bekerja Anda. Nah, pada program jaminan kematian atau JKM, ini yang mengurus atau yang mengajukan klaim adalah ahli waris yang langsung datang ke kantor BPJS Tenagakerjaan setelah mengisi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Jadi nanti di sana biasanya akan disediakan berkas, maksud saya kotak berkas yang nantinya menjadi tempat bagi ahli waris yang akan mengurus dokumen-dokumen untuk mengajukan klaim jaminan kematian atau JKM. Kemudian yang terakhir untuk pengajuan klaim jaminan pensiun atau JP, peserta atau ahli waris itu datang ke kantor BPJS Tenagakerjaan dan kemudian sama seperti jaminan kematian, dokumen-dokumen tersebut nanti akan diletakkan ke dalam Dropbox yang sudah tersedia, kemudian akan diverifikasi oleh petugas di BPJS Tenagakerjaan dan biasanya verifikasinya ini dilakukan dengan cara video call secara berkala dengan penerima manfaatnya. Jadi untuk pensiun ini yang mengurus bisa pesertanya langsung atau ahli warisnya yang nantinya verifikasinya melalui video call. Seperti itu kira-kira. Ya, itu tadi beberapa cara dokumen yang harus disiapkan, kemudian proses
pengajuan klaim secara online dan juga offline untuk memproses pengajuan klaim dari jaminan-jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Sekian ulasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.